Halo everybody, ketemu lagi bareng Mayu di podcast seri Indonesian GP Mandalika. Finally kita sampai juga di seri Mandalika. Ini semoga nggak terlalu panjang ya, padahal gosipnya banyak banget. Karena kita back to back, mau nggak mau gue harus recording hari ini. Biasanya kan akhir pekan. So, kita bahas dulu pertama soal KTM akhirnya pengumuman dengan Acosta dan Augusto Fernandez sebagai line up mereka untuk Tech 3 gas-gas tahun depan. Artinya Pol Espargaro terdepak. Padahal sebelum seri Motegi itu sebenarnya yang bakal didepak adalah Augusto Fernandez. Tetapi begitu selesai Motegi, Honda pengumuman bahwa mereka resmi membuat Marc Marquez menjadi malin kundang. Mereka harus melepas Marc Marquez. Jadi secara otomatis Honda mulai nih ngincer rider mana yang cocok. Yang diutamakan tentu saja yang ke TPS, dan Augusto Fernandez tentu saja menjadi incaran. Itulah kenapa tiba-tiba KTM itu nego sama Pol Espargaro. Jadi gosipnya sepoi-sepoi. Lu masih dengar nggak gosip ketika Papa Pip ditawari oleh KTM? Gue lupa podcast kapan ya. Waktu itu kan Papa Pip nolak. Dia dikasih tawaran double gaji, 10 wildcard dan standby jadi rider cadangan. Nah, itu juga yang ditawarkan ke Pol Espargaro, tetapi dengan flexibilities. Gosip sepo-seponya dia ditambah gaji tapi nggak di-double. Kenapa nggak di-double? Karena meskipun dia akan dapat jatah wildcard mungkin 10, tergantung nanti ketentuannya Dorna akan seperti apa, tetapi dia nggak harus standby untuk jadi rider pengganti. Jadi beda ya statusnya kalau yang ditawarkan ke Papa Pip kemarin, double gaji karena dia harus jadi rider pengganti. Jadi dia harus ikut kemanapun seri MotoGP berlangsung. Jadi begitu ada yang cedera, itu dia harus langsung ganti. Itulah kenapa dia dapat double gaji. Nah, sementara untuk Pol Espargaro dia dikasih kebebasan, lu mau ganti atau enggak. Misalnya nih, race-nya away di luar Eropa. Kalau dia nggak mau ikut nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau misalnya dia mau ganti, ya silakan ganti. Nggak mau ganti nggak apa-apa. Yang jelas adalah dia akan jadi test rider, mendampingi Dani Pedrosa. Kemudian dia akan dapat wildcard penuh yang akan diatur sendiri oleh Dorna. Faktanya adalah Pol Espargaro di gas-gas Tech 3 itu adalah satu-satunya rider yang memang masih punya kontrak solid tahun depan. Augusto Fernandez justru belum pengumuman perpanjangan. Tetapi ya karena KTM gak mau lagi kelolosan direbut sama Honda, rider-rider mudanya, di-cap lah semua tuh Acosta sama Augusto. Menurut gue sendiri, pilihan KTM ini sebenarnya tepat. Karena memang kalian kalau sudah ngintil podcast gue dari pertengahan musim, gue udah bilang Pol Espargaro adalah rider yang calon-calonnya didepak. Memang KTM sudah membuat skenario sedemikian rupa gimana caranya supaya Pol mundur sendiri sebenarnya. Mulai dari menerapkan target baru, which is yang berhasil dicapai oleh Pol Espargaro sebenarnya. Tetapi akhir-akhir ini gue udah bilang, gue mulai concern dengan refleksnya dia. Jadi meskipun sepertinya dia sedikit menyangkal dengan kondisi refleksnya dia nyalahin kopling lah, nyalahin rem lah, ada-ada aja yang di motornya yang dia salahin. Terakhir kemarin di Mandalika dia nyalahin rem, lagi-lagi katanya remnya blong, aneh kan ya? Tetapi kalau menurut gue itu lebih karena dia punya refleks, karena kan kemarin tulang punggungnya itu yang patah di 3 tempat dan 1 udah hilang. Jadi ya wajar bahwa kondisi refleksnya nggak terlalu bagus. Mungkin di awal-awal itu bagus, tapi kan berapa lama sih kondisinya dipaksa? Jadi kalau menurut gue sebenarnya ini memang sebuah pilihan yang tepat untuk KTM, cuman caranya. Jadi itu kan kalian kalau dengar podcast seri Katalan kan gue udah bilang, Papa Kembar adalah wakil ketua geng, Pak RT-nya para rider itu membuat sebuah grup yang isinya para rider MotoGP yang tujuannya adalah untuk membela hak-hak para rider terutama dalam hal kontrak di kelas Moto3 dan Moto2. Kalau kalian dengar di pertengahan musim kemarin itu adalah soal banyak rider-rider Moto3 dan Moto2 yang dibuang oleh para timnya itu tanpa gaji. Itulah yang membuat Papa Kembar itu sangat concern dengan hak-hak para rider. Nggak taunya adiknya yang jadi korban. Jadi waktu di Mandalika dia ditanya, gimana reaksi lu? Papa Kembar bilang gini, sebagai kakak, sebagai saudara, saya senang bahwa dia ternyata masih akan membalap tahun depan. Meskipun gak terlalu sering, tapi dia masih akan membalap. Di sisi lain dia juga punya banyak waktu untuk keluarganya.
Jadi dia bisa tetap membalap, tapi dia juga ada waktu dengan keluarganya. Tetapi sebagai seorang yang menjadi bagian dalam pedok, aka sebagai seorang rider, saya tidak bisa bicara banyak soal ini. Dia memutuskan untuk gak mengkritisi karena dia tahu kalau dia kritik lagi, adiknya bakal kenapa-kenapa sama KTM. Kan you know lah ya Stefan Pierer seperti apa. Karena memang seperti ini. Ketika diumumkan soal Augusto dan Acosta, itu KTM langsung dapat sorotan dari media KTPS. You know lah ya, KTPS ini buzzernya luar biasa. Jadi KTM mendapat sorotan, terutama karena tahun lalu mereka juga membuang Remy Gardner dan Raul Fernandez. Raul Fernandez diselamatkan oleh Aprilia, Remy Gardner diselamatkan oleh Yamaha WSBK. Jadi semacam dalam tanda kutip ada budaya bahwa KTM ini memperlakukan para ridernya semena-mena. Itulah kenapa sepertinya KTM ini meminta untuk Pol Espargaro membuat pengumuman. Jadi sebelum seri Mandalika, Pol Espargaro itu biasanya kan dia jarang tuh bikin pengumuman di media sosial. Dia bikin lah itu pengumuman. Jadi dia bilang, saya ingin mengclearkan apa yang terjadi mengenai keputusan ini. Saya ingin jelas mengatakan bahwa keputusan ini tidak diambil secara sepihak. Ketika brief hari Kamis itu dia bilang gini, bukan berarti saya tidak mau balapan, saya senang balapan. Tetapi di sisi lain saya juga tahu bahwa KTM sebagai grup itu memerlukan persiapan penuh untuk rencana jurdun mereka. Dan saya itu diminta untuk mendampingi rencana itu meskipun bukan sebagai rider penuh. Jadi memang keputusan ini bukan diambil secara sepihak. Pokoknya gitulah. Gak usah tanya lagi yang lain-lain. Dia bilang it is what it is. Dia gak mau bahas lagi. Jadi ya seperti itu. Jadi dia gak mau ditanya KTM bujukin apa, nawarin apa, gimana ceritanya. Enggak, dia gak mau bahas. Jadi ya dengan pengumuman Acosta Augusto, otomatis Honda harus cari alternatif lain untuk menggantikan si malin kundang Marc Marquez. So ketika lagi acara eventnya MotoGP Mandalika, Papa Nina nih ditanya, jadi Papa Nina gimana? Apakah kau mendengar sesuatu mengenai Honda? Jadi Papa Nina bilang gini, saya belum dengar apa-apa sih. Ya gosip sepoi-sepoinya sih. Dato R itu mengkonfirmasi bahwa memang ada. Dia mendengar bahwa Honda menghubungi Papa Nina. Mungkin lewat manajernya, nggak tahu juga. Tetapi memang Dato R menegaskan bahwa dia tahu bahwa Honda itu menghubungi Papa Nina. Papa Nina memilih enggak. Karena memang masih ada kontrak. Jadi otomatis langsung ditolak mungkin sama manajernya karena dia masih ada kontrak solid. Dan you see lah Papa Nina bahkan di podium pun dia itu sepertinya memang lagi senang-senangnya sama Aprilia. Kemarin selebrasi Batman-nya di podium itu gue sempat mikir bahwa itu mungkin ada tantangan dari fansnya atau tantangan dari krunya sendiri gitu. Tahu nggak dia bilang apa? Oh itu gue lagi taruhan sama mekaniknya Alex, mekaniknya papa kembar, tetangga sebelah. Jadi dia taruhan sama mekaniknya papa kembar bahwa kalau dia podium dia nggak akan berani pakai itu kostum Batman. Jadi dia bilang, oh siapa bilang? Akhirnya dia podium dan dia pakai, dia berani pakai. Tapi fakta bahwa dia bisa akrab dengan mekanik tetangga sebelah itu menunjukkan bahwa dia itu sudah nyaman di Aprilia. Jadi mustajab buat pindah ke Honda. Jadilah siapa yang dibujuk-bujuk? Papa Alice. Papa Alice ini bukan tanpa alasan. Kalau kalian lihat, dia itu absen memang panjang musim ini. Tapi begitu dia kembali ke track, bagus gak? Bagus kan? Fakta bahwa dia pakai motor bekas, itu nggak menghalangi fakta bahwa dia cepat. Papa kembar itu sudah sadar potensinya Papa Alice. Jadi dia bilang sejak tes Misano kan dia udah bilang, kalau saya jadi Aprilia, saya akan kasih Papa Alice motor pabrikan tahun depan. Karena jauh lebih baik kalau ada banyak kepala yang memakai motor pabrikan sehingga data yang diambil jauh lebih banyak dan bisa diolah lebih baik. Tetapi, ya bukan saya yang punya uang, saya juga bukan Aprilia yang menentukan. Papa kembar kan bilang gitu, jadi ini masalahnya adalah duit. Kalian masih ingat dramanya tahun lalu gimana? Waktu itu Papa Ali sudah sowan ke Ducati, sudah sowan ke petinggi, sudah mau pengumuman konferensi pers malah waktu itu, masih ingat? Nggak taunya nggak jadi, gara-gara diveto sama KTM. Akhirnya dia kebingungan mau kemana, dia ngetuk pintunya LCR nggak dikasih, karena ternyata sudah ada Papa Lukas.
Untungnya adalah RNF itu masuk ke Aprilia dan Aprilia mungut dia dalam tanda kutip. Jadi waktu itu papanya Papa Alice, papanya Oliveira itu sempat bilang bahwa Papa Alice ini dikontrak langsung oleh Aprilia dan dijanjikan motor pabrikan. Tetapi faktanya dia dapat motor bekas. Itulah kenapa Honda mulai nih goda-goda, Papa Alice lu mau nggak kesini? Kan lu rider satelit nih. Kira-kira lu bisa dong pakai klausul kontrak ala-ala Papa Lucas yang pindah ke Yamaha. Karena Papa Lucas pindah ke Yamaha itu pakai klausul bahwa dia bisa keluar dari Honda asal dia dapat tawaran dari tim pabrikan. Nah, ditanyalah Honda ke Papa Alice, kira-kira lu bisa nggak pakai itu klausul? Lu pindah ke sini, gantiin Marc Marquez. Nah, rupanya ini diobrolin ke manajer-manajernya Aprilia, termasuk ke Dato R sebagai manajernya RNF. Jadi Dato R bilang, Oliveira itu dikontrak langsung oleh Aprilia Racing dan dia masih ada kontrak tahun depan. Dan di sini tidak ada klausul seperti Alex Rins. Tidak ada klausul soal tim pabrikan, no. Pokoknya tahun depan dia akan membalap bersama kami. Nah, Papa Ali sendiri mengakui. Jadi waktu hari Kamis itu dia diwawancara, dia bilang, ya memang ada satu pendekatan sampai dari Honda, cuman menanyakan apa kabar dengan kontrak. Tapi sejauh ini nggak ada yang terlalu konkret. Sejauh ini saya merasa saya nyaman di Aprilia, dan di kontrak saya itu tertulis bahwa Aprilia punya hak untuk memindahkan saya ke tim pabrikan di tahun 2025. Jadi kalau memang Dato R bilang tidak ada klausul soal tim pabrikan atau bagaimana itu nggak benar. Karena sebenarnya ada klausul soal tim pabrikan itu. Cuman bedanya adalah harus penalti dan penaltinya gede. Kenapa? Karena itu adalah kontrak solid, bukan kontrak opsi. Papa Lucas kemarin itu kontrak opsi. Jadi dia dikontrak cuma setahun. Itulah dia kecewa karena ternyata Joan Mir dikontrak 2 tahun. Dia cuma setahun, udah setahun di satelit pula gitu loh. Nah sementara Papa Alice itu kontraknya full 2 tahun dari Aprilia Racing. Jadi memang nggak ada kontrak opsinya, dia nggak ada opsi untuk keluar. Jadi sebenarnya dia bisa memutus kontrak tapi ya tetap kena penalti. Dan penaltinya itu gede. Itu sebelum Indonesian GP kelar. Jadi setelah Indonesian GP kelar, jadi gosip hembus sepoi-sepoi, Honda bikin pendekatan baru. Jadi dia ditawari gaji 3 juta euro net sampai 5 juta euro gross, itu termasuk penalti. Dan tentu saja motor pabrikan Honda plus update yang lu bisa milih lu maunya apa. Mau tanya mampu nggak Aprilia menyaingi? Jelas enggak. Lu ingat tahun lalu gue bilang, Papa Kembar itu minta gaji 2,5 juta euro, itu lamanya minta ampun Aprilia baru setujui. Lama, Bo. Itu 2,5 juta euro, apalagi 3 juta euro yang ditawarkan oleh Honda. Mau nggak Aprilia? Motor pabrikan aja belum tentu dikasih tahun depan. Jadi jelas ini menggoda banget buat Papa Alice. Meskipun dia sangat berpotensi kena santan instan menjadi anak durhaka. Kenapa anak durhaka? Karena kalau nggak ada Aprilia, dia nggak dapat seat kemarin. Ya, terlepas dari soal bahwa dia bakal jadi anak durhaka, menurut gue ini adalah susunan yang lumayan bagus. Kenapa? Supaya Fabio Di Gianantonio bisa direkrut sama Aprilia, masuk ke RNF. Karena memang Repsol sebagai sponsor utamanya Honda itu agak-agak alergi sama KTPI. Itulah kenapa sebenarnya mereka lebih memilih untuk ambil Sarko. Tapi LCR itu nggak mau kasih. Kenapa? Karena Castrol sebagai sponsor utama mereka, itu yang bayar gajinya Sarko. Lu masih ingat Sarko kemarin itu double gaji loh ditawari di situ. Double gaji 2 tahun plus opsi 1 tahun. Jadi Sarko ini sebenarnya mau dibilang pay rider nggak juga. Karena kan dia nggak ada hubungan sama Castrol. Bener? Jadi Honda bayarnya berapa, double gajinya dibayar sama Castrol. Itulah kenapa Castrol nggak mau kasih. Jadi Cesinello bilang, oh nggak bisa, Castrol nggak mau. Nah sementara kalau di Gia yang langsung masuk di promosi ke Honda pabrikan, Repsolnya yang nggak mau. Kenapa? Karena Repsol agak-agak alergi sama KTPI. Jadi ya wajar Honda itu menaikkan penawarannya ke Papa Alice. Sebenarnya ini lumayan bagus terlepas dari soal anak durhaka.
Jadi Papa Alice pindah ke Repsol Honda, Digia masuk ke RNF Aprilia. Yang mana Aprilia itu sampai saat ini sebagai pabrikan KTPI itu nggak punya sama sekali rider KTPI. Kemarin masih ingat isunya bahwa mereka mau pungut Celestino Vietti, tapi nggak jadi. Jadinya mereka memilih untuk menyelamatkan Papa Alice dan Raul Fernandez. Masih ingat? Nah, dengan pindahnya Papa Alice, Digia bisa masuk sebagai KTPI karena memang sponsor Aprilia, which is Petinggi Noale juga pengen untuk punya rider KTPI. Digia memenuhi syarat, bener nggak? Jadi ya kalau menurut gua ini sebenarnya sudah bener aturannya. Cuman ya santan insannya Papa Alice lagi nih ceritanya nih. Karena Papi Peri Rivola sudah clear nggak mau. Dia bilang Oliveira itu ada kontrak sama kami, dia harus selesaikan sama kami. Karena kan memang sejak awal dia udah bilang di awal musim, rencana saya untuk Oliveira adalah untuk menjadikan dia rider pabrikan. Tapi dia nggak bisa langsung menjanjikan itu ke Oliveira karena Papa Kembar belum menyatakan akan pensiun. Dan kalau dia menjanjikan ke Papa Alice langsung, secara otomatis dia mengharapkan Papa Kembar untuk tersingkir, kan nggak enak. Kita lihat aja nanti apakah Papa Alice tergoda dengan godaannya Honda apa gimana. Papi Peri Rivola itu memang sudah digoda oleh Honda dan dia bilang no. Papi Peri Gigi akhirnya juga mengakui bahwa dia ditelepon oleh Honda dan dia juga bilang no. Jadi Papi Peri Gigi bilang, saya bersusah payah dan bekerja keras untuk membuat motor Ducati sampai di titik ini menjadi patron bagi para pabrikan lain akan sangat tidak masuk akal dan tidak logis kalau saya meninggalkan mereka sekarang. Jadi saya memberi respek saya kepada Honda atas usaha mereka menghubungi saya untuk mencoba mengontrak saya. Jadi dia bilang, ya memang kondisinya sekarang adalah Ducati itu punya proyek sendiri untuk Jurdun mereka. Jadi kalau Yamaha kan punya ikon Jurdun mereka, Bebe Vale dan Paducah Hohe, oke? Honda punya ikonik Jurdun mereka sendiri, si Malin Kundang. Nah sayangnya Malin Kundang itu pindah ke Ducati. Nah Ducati juga maunya punya proyek begitu. Mereka pengen punya proyek Jurdun mereka sendiri, which is Pecco Bagnaia. Nah sayangnya adalah Marc Marquez tiba-tiba maksa masuk. Jadi dia bilang, ya ini memang sedikit kurang seimbang karena kami punya proyek Jurdun kami sendiri. Sementara Marc Marquez itu sudah punya Jurdun 8 kali. Jadi memang agak kurang seimbang, tapi kami yakin kami bisa menangani. Nah, Marc Marquez sendiri itu sebenarnya sudah dijadwalkan untuk konferensi pers solo itu di hari Kamis, Indonesian GP. Jadi setelah konferensi pers umum, itu dia direncanakan mengadakan konferensi persnya sendiri. Yang sebenarnya sudah diduga itu adalah pengumuman dia bersama Gresini. Jadi dia direncanakan untuk duduk bersama Gresini mengumumkan bahwa dia akan bergabung ke Gresini. Yang itu adalah memang permintaannya sponsor karena ditargetkan adalah dia pengumuman di Indonesia. Sayangnya Honda memveto. Jadi ini kasusnya sama dengan Papa Alice tahun lalu, diveto. Jadi Marc Marquez hanya akan ada satu konferensi pers, yaitu di konferensi pers umum bersama Dorna. Waktu itu Honda gosipnya mengancam bahwa Marc Marquez itu tidak diperbolehkan membicarakan masa depannya sebelum akhir musim. Kalau dia memaksa membicarakan masa depan dia sebelum musim berakhir, konsekuensinya adalah dia tidak boleh mengendarai Ducati di Valencia Test. Nah, ini nih yang bikin tantrum katanya si Malin Kundang. Gresini, nah ini nih gosip berhembus sepoi-sepoi dari Italia, dia juga tantrum. Jadi Gresini itu membuat pengumuman yang memang kesannya ala kadarnya, yang cuma memuat fotonya Marc Marquez dan mengatakan bahwa Marc Marquez akan bergabung dengan Gresini, tapi nggak disebut juga tahunnya. Jadi emang ala kadarnya, karena memang sepertinya itu permintaan sponsor. Jadi mereka mau nggak mau harus pengumuman. Tantrumnya dikatakan adalah karena Gresini nggak peduli soal kondisinya Marc Marquez. Kondisi yang ditetapkan oleh Honda kepada Marc Marquez. Jadi Gresini itu kesannya, kan Honda memang bisa mengatur Marc Marquez, tetapi Honda nggak bisa mengatur Gresini. Ducati aja nggak bisa ngatur lah, apalagi lu Honda, bener nggak? Jadinya ya mereka pengumuman sendiri, mau nggak mau Marc Marquez harus ngomong. Nah itulah gosipnya dia tantrum. Pokoknya udah terlanjur, mau diapain ya lu harus ngomong, bener nggak? Ya karena Gresini udah pengumuman, mau nggak mau ya Marc Marquez harus ditanya.
Nah dia sudah nggak bisa keep mulutnya. Nggak mungkin dong nunggu sampai akhir musim selesai, karena kan udah pengumuman tuh Grace ini. Jadi gosip sepo-seponya, sponsor dan media KTPS itu menekan Honda. Akhirnya Honda mau nggak mau harus pasrah, karena kan Repsol juga sponsor mereka. Jadi Honda akhirnya mengizinkan Marc Marquez untuk bicara soal masa depannya, dengan tetap mengizinkan dia menguji Ducati Gresini di tes Valencia nanti. Sponsor yang ngomong pak, ya maaf. Jadi ngomonglah Marc Marquez. Jadi dia bilang, ini bukanlah keputusan mudah bagi saya, tetapi saya ingin menikmati balapan lagi, karena saya sekarang sudah tidak menikmati balapan. Sampai di situ kata-katanya sinkron. Nah dia mulai kelihatan gak sinkron dan mulai mencari pembenaran itu ketika dia mengatakan bahwa saya mencoba keluar dari zona nyaman saya. Kenyataannya adalah dia justru keluar dari zona tidak nyaman ke zona nyaman. Karena Gresini dengan motor Ducatinya itu jauh lebih nyaman daripada dengan Honda. Jadi itu nggak sinkron, ketahuan bahwa dia memang mencari pembenaran. Jadi dia mencoba mencitrakan dirinya bahwa dia ini sebenarnya orang baik yang mencoba keluar dari zona nyaman. Padahal sebenarnya faktanya adalah dia itu keluar ke zona nyaman, bukan keluar dari zona nyaman. Jadi memang dia berusaha untuk mencitrakan dirinya lagi baik nih, innocent, padahal busuk. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi gara-gara tantrumnya dia dan kata-katanya dia itu yang memutarbalikkan fakta. Honda mulai sebel sama dia. Papa Yohan itu sudah nggak tahan mulut. Papa Yohan bilang, oh saya sebenarnya tidak kaget dia akan keluar. Saya tidak kaget. Karena memang semua orang punya tekanan di pabrikan ini. Pabrikan ini kalau lu nggak menang itu berarti hasil lu bukan hasil bagus. Karena mereka terbiasa dengan kemenangan. Jadi kalau lu nggak menang berarti hasilnya kurang bagus. Gue pernah mikir untuk mundur dari pabrikan ini, pernah. Terutama waktu gue cedera. Tetapi setelah gue menenangkan diri dan gue mikir-mikir, itu sama dengan kemunduran secara personal. Itulah kenapa gue memilih bertahan. Tetapi dengan kepergian Marc Marquez ini mungkin gak akan ada yang banyak berubah di Honda, tetapi saya yakin akan berubah. Kenapa? Karena dengan kepergian Marc Marquez artinya saya yang memandu jalan pengembangan. Itu artinya saya tidak perlu berdebat soal pengembangan dengan rider yang punya pendapat berbeda. Jadi ketahuan bahwa selama ini, kalian masih ingat waktu di Indian GP, Marc Marquez itu mengemukakan bahwa dia nggak setuju sama sasis 2024, sementara Papa Yohan bilang dia setuju. Bukan setuju sih, dia pengen coba lagi. Dia itu akhirnya bongkar kartu. Saya melihat selama ini, memang saya itu dikasih kebebasan untuk memilih part yang saya mau. Tetapi, bila ada part yang tidak disetujui oleh Marc Marquez, maka mereka tidak akan berkembang ke arah itu. Contohnya ya sasis 2024 itu. Karena Marc Marquez nggak setuju sama sasis itu sasis akhirnya nggak dibawa ke booth. Itulah kenapa Papa Yohan bilang, kenapa nggak dibawa, kita tes aja. Itu ternyata yang jadi perkara kemarin. Makanya Papa Yohan bilang, kalau saya melihat, kalau ada yang nggak disukai oleh Marc Marquez, mereka akan mengikuti pengembangan itu. Jadi ketika dia pergi, itu artinya saya yang memimpin pengembangan dan saya tidak perlu berdebat dengan orang lain lagi. Jadi Nadia Gresini itu kemarin mengatakan bahwa dia memang tidak akan merekrut Santi Hernandez, tetapi dia akan merekrut mantan kru chiefnya Papa Yohan di Suzuki tahun 2020 ketika Jurun, Frankie Carchedi. Marc Marquez sendiri ketika ditanya soal itu, dia cuma bilang, ya memang hampir selama karir saya itu selalu melihat Santi Hernandez di pit. Jadi memang agak aneh kalau saya masuk di pit bukan mukanya Santi Hernandez yang saya lihat. Tapi ya begitulah hidup. Segala sesuatu memang berubah dan saya nggak punya cara lain selain adaptasi. Saya rasa ya nanti kita akan adaptasi lah. Ya mau gimana lagi. Nggak mungkin Gresini merekrut Santi Hernandez. Wih gajinya mahal. Dan Honda belum tentu bisa lepas. Kurang lebihnya sih seperti itu. Ya nantilah kita lihat. Yang kasihan adalah Fabio De Gianantonio. Jadi gue nggak tahu dia itu ulang tahun sebelum atau pas pengumumannya Gresini sama Marc Marquez. Jadi gue tuh agak-agak kasihan. Jadi dia resmi dilepeh oleh Gresini itu seperti hadiah ulang tahun yang pahit banget untuk dia. Jadi ya wajar menurut gue
kalau dia nangis-nangis waktu di Park Fam Indonesian GP. Dia P4, hasil terbaiknya tahun ini selama dia di Grace ini, dan dia itu ditanya, gimana perasaan lu? Karena Papi Ciawati sempat ngelus-ngelus pundak dia waktu dia nangis di depan motornya. Jadi dia bilang, saya ingin menunjukkan bahwa saya ini manusia, saya punya emosi, dan saya merasa kecewa ketika saya diragukan. Memang untuk sebagian orang, balap motor itu hanya sekedar olahraga. Tetapi bagi saya, balap motor adalah hidup saya. Jadi saya berharap hasil ini bisa menggerakkan sesuatu di luar sana. Mudah-mudahan masa depan dia bagus, mudah-mudahan gua nggak tahu apakah dia bakal masuk di Honda, apakah dia bakal dipungut oleh RNF, tapi semoga dia masih di MotoGP, karena menurut gua ini anak baik meskipun hasilnya nggak terlalu kelihatan, sama seperti Franco Morbidelli. Hasilnya nggak bisa kelihatan, tetapi dia ini anak baik. Orang baik karmanya baik, jadi mudah-mudahan dia nanti dapat masa depan yang lebih baik. Nah, dia Grace ini ketika dia wawancara itu ya sedikit agak kurang peduli sih. Jadi dia bilang, ya memang ini keputusan berat untuk melepaskan Fabio De Giannantonio, tetapi saya berharap De Gia mendapatkan masa depan yang terbaik. Itu aja dia bilang. Ya mau diapa, emang seperti itulah. Pokoknya santan instan dikumpul lah masing-masing, terserah nanti jadinya apa. Tapi yang satu itu bukan santan instan, kutukan mah. Kalau malin kundang jadinya kutukan. So, sebelum perhelatan Indonesian GP kemarin, VR46 resmi menandatangani kontrak dengan Pertamina Enduro. Jadi tahun depan sampai tahun 2026, VR46 Racing Team akan bernama Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Jadi mereka nyalip eBay. Jadi gosip sopo-soponya dari Tafulia itu berkata bahwa penawaran yang dilakukan oleh Pertamina itu lebih banyak daripada eBay dan lebih lama terminnya. Jadi eBay kemarin menawari sekitar 2 tahun aja dan jumlah uangnya nggak sebanyak yang ditawari oleh Pertamina. Jadi Pertamina menang termin dan menang duit. Jadi mulai tahun depan kita mungkin akan melihat standnya VR46 di Mandalika, stand resminya. Kenapa? Karena mereka resmi menjadi tim Akamsi Indonesian GP. Karena Pertamina adalah sponsor utama Indonesian GP dan Pertamina juga adalah sponsor utama VR46. Jadi ya kemungkinan besar lu akan melihat Bebe Vale nongol kalau dia nggak balapan. Tahun ini dia nggak bisa nongol karena dia lagi balapan di Belanda. Jadi ya kita lihatlah nanti akan seperti apa tahun depan. So, ngomongin VR46, kita ngomongin duo VR46 yang lagi patah bahu itu. Jadi Luca Marini itu dipastikan datang memang. Sempat diragukan bakal datang, tapi akhirnya dia datang. Daripada nggak datang sama sekali kan. Jadi targetnya memang sebenarnya nggak ada. Cuman untuk menguji seberapa kuat hasil operasinya dia. Nggak harus dipaksakan. Kalau sakit ya udah berhenti. Ini sama seperti Alex Marquez yang datang. Tujuannya adalah untuk melihat sebagaimana bagus penyembuhan cedera dia supaya dia bisa 100% di Australian GP. Yang tidak disangka bakal nongol adalah Marco Bezzecchi. Jadi kan base kalian tahu celakanya hari Sabtu, operasinya hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu dia tes pagi-pagi ke dokter. Dokter bilang sakit kagak? Kagak. Bisa digerakin kagak? Bisa. Jadi maunya gimana? Gua mau pergi ke Mandalika. Jadi dokter bilang ya udahlah lu pergi, tapi janji kalau sakit lu berhenti. Kenapa? Karena ini luka operasi lu masih basah, belum kering coy. Baru 3 hari. Hari Minggu lu operasi, ini hari Rabu pak, hari Rabu. Jadi si Marco Bez itu ngomong dulu sama mamanya. Mamanya bilang, karena gua bukan rider, lu tanya dulu sama bos besar lu. Tanyalah ke Bebe Vale. Bebe Vale bilang apa? Coba lu mikir lagi. Apa salahnya kalau lu nunggu seminggu dulu, baru lu langsung ke Phillip Island, Australia? Kan gak masalah lu nunggu seminggu, keringin aja dulu lukanya. Tapi Bes bilang apa? Gak apa-apa kok bos, ini gak sakit. Udah bisa digerakin. Jadinya Bebe Vale bilang, ya udahlah kalau lu mau pergi ya udah pergi aja. Tapi kalau sakit, lu harus berhenti. Jadilah itu dia terbang Rabu malam atau kalau nggak salah Rabu sore, sampainya di Mandalika itu Jumat subuh. 36 jam lebih, 36 apa 38 jam. 38 jam baru dia sampai di sirkuit. Itu langsung ke sirkuit, langsung ke medis. Dan dia dapat fitur ride. Dengan catatan, dia akan direview setelah FP1. Karena kan FP1 jam 10-an, hampir jam 11. Dia sampai di sirkuit sekitar jam 8. Jadi dia sama sekali nggak tidur.
Nah, yang bikin ngilu adalah dia gelundung-gelundung di FP1. Itu luka belum kering, coba dia gelundung-gelundung di situ. Mana crash-nya jelek pula. Gue tuh sampai ini kira-kira dia bakal balapan lagi nggak ya? Karena di saat yang sama Alex Marquez juga crash. Alex Marquez mundur dari Indonesian GP. Jadi perkiraan gue ini kira-kira Marquez bakal mundur nggak ya? Nggak taunya tahu nggak? Dokter bilang apa? Anda fit untuk sepanjang Indonesian GP, jadi dia nggak perlu direview lagi. Makanya gue bilang ini manusia mungkin agak-agak ada robotnya kali ya, humanoid kali ya. Kapan dioperasi, itu luka belum sembuh, masih ada platnya, gelundung-gelundung, malah dapat fit to race. Fit to race loh, bukan cuma fit to ride. Fit to race, artinya sepanjang akhir pekan dia nggak perlu lagi dapat review. Sudah dapat fit to race, dia sempat lagi bikin rekor di sore hari prakualifikasi. Jadi emang, kalau gue pikir ini dia memang sedikit ada aliennya kali ya. Kalau kalian bilang si maling kundang itu baby alien, kalau gue bilang best ini adalah alien. Sorry to say, ABR. Udah gitu hari Sabtu podium pula coba. Tapi ya seperti itulah, ketika ditanya tau nggak, dia cengengesan. Dia bilang, enggak kok, gue nggak kenapa-kenapa crashnya. Mau dibilang sakit juga nggak sesakit yang gue pikir. Sepanjang perjalanan itu cuman bengkak, sakit kagak bengkak iye. Jadinya selesai prakualifikasi, orang masih briefing di pedok dia ngolor sendirian. Kenapa? Karena emang kurang tidur. Jadi timnya VR46 itu emang bener-bener kayak keluarga buat dia. Bayangin coba dia lagi molor di belakang, itu timnya pada foto-foto sama dia. Mungkin ini alasan kenapa Marquez nggak mau meninggalkan tim dia. Karena tim dia udah kayak keluarga, bisa lucu-lucuan, bisa seneng-senengan. Kalau di pramak mungkin nggak bisa. So, sekarang kita bahas soal kualifikasi dan sprint race. Kalau kalian dengar backsound gue di belakang, gue minta maaf. Gue harus recording hari ini soalnya. Di kualifikasi kemarin, itu Pecco Bagnaia masuk di Q1. Jadi waktu di prakualifikasi, dia menjadi bahan kritik. Kenapa? Karena dia kelihatan gak nyaman sama Desmodia. Dan dia beberapa kali menggelengkan kepala. Jadi waktu hari Jumat, itu dia ditanya, gimana menurut lo soal lo masuk ke Q1? Jadi Pecco itu mukanya masih dengan tenang, jadi dia bilang terakhir kali saya masuk ke Q1, hari Minggunya saya menang, jadi saya nggak terlalu tertekan sih. Tapi you know lah KTPS, menekan. Ya bilang dia mentalnya nggak bagus lah, ya bilang dia sedang tertekan lah, ya bilang dia kesel lah, segala macem. Nah yang menarik adalah di kualifikasi, di Q1, Enea Bastianini kembali mengkhianati dia. Lolos Q1 itu adalah keharusan untuk Pecco Bagnaia, karena kan terakhir dia masuk di Q1, dia lolos ke Q2. Nah kemarin dia nggak lolos, kenapa? Karena ada Enea Bastianini di situ. Jadi yang lolos adalah Enea Bastianini. Memang Enea Bastianini kan punya utang long lap penalti, gara-gara dia sapu jagat di Catalan kemarin, yang dalam tanda kutip menyelamatkan Pecco Bagnaia. Jadi si Pecco sih sebenarnya nggak terlalu mempermasalahkan itu. Kenapa? Karena memang posisi start itu penting bagi Enea Bastianini karena dia mau ada long lap penalti. Jadi dia harus start di depan mungkin untuk bisa finish lebih di depan setelah dia menyelesaikan utang long lap penaltinya di hari Minggu. Jadi wajar kalau dia tidak memberi kesempatan untuk Pecco Bagnaia. Gue juga maklum. Dan Pecco memang nggak terlalu kesel sih kalau menurut gue karena dia tahu dia balas budi. Untungnya adalah ini anak jauh lebih mulia hatinya tahun ini daripada tahun lalu. Tahun lalu dia lebih gampang kesel, tahun ini dia jauh lebih terkontrol, kendali emosinya jauh lebih baik. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika sprint race. Sprint race kan Enea nggak harus bayar long lap penalti, bener nggak? Jadi logikanya adalah ketika gap point hanya 3 seperti itu, sangat penting bagi Pecco Bagnaia untuk mengejar Jorge Martin di depan. Nah, misilihnya idilih, Enea nggak mau kasih jalan. Sudah tahu Mandalika kotor, sudah tahu Mandalika nggak gampang buat nyalip, tapi Enea nggak mau kasih space. Jadi ya, Pecco juga nggak mau maksa. Jauh lebih baik dia ngumpulin sedikit poin daripada dia maksa lalu crash. Sebenarnya Pecco nggak terlalu kesel juga sih, makanya gue bilang ini anak nggak terlalu mempermasalahkan itu sama Enea. Jadi dia bilang kesimpulannya adalah di kualifikasi saya tidak cukup cepat untuk membuat perbedaan sehingga saya tidak lolos ke Q2. Dan di sprint race
Saya memang startnya di belakang Enea Bastianini. Meskipun saya faktanya lebih cepat dari Enea Bastianini, tetapi untuk menyalip Enea Bastianini satu-satunya cara adalah membuat dia menyingkir ke trek kotor. Dan kalau menyingkir ke trek kotor resikonya adalah sapu jagat. Jadi dia bilang, saya bukan rider yang seperti itu. Saya bukan dalam tanda kutip rider kotor yang memaksa cara saya sendiri. Saya nggak begitu. Jadi ya nggak masalah. Masih ada 5 seri di akhir musim. Masih ada 10 balapan. That's okay. Karena yang jelas di hari Minggu kita akan punya strategi sendiri. Ini adalah sprint race. Nggak masalah. Peko udah bicara bagus nih. Enea-nya yang nggak bagus bicaranya. Tahu nggak Enea bilang apa? Oh, saya nggak tahu si Peko ada di belakang. Karena saya fokus sama balapan saya sendiri. Saya nggak peduli siapa di belakang saya. Padahal kalau kalian nonton sprint race, kalian akan tahu bahwa di pitboardnya Enea itu tertulis ada Peko di belakang dengan gap 0,1 detik. Jadi nggak mungkin Enea nggak tahu ada Peko di belakang karena ditulis Peko di situ. Tapi Enea bilang, oh saya nggak tahu ada Peko di belakang. Saya juga nggak peduli siapa di belakang saya. Yang saya tahu adalah saya menikmati balapan saya, menyelesaikan balapan saya, dan saya bisa tidur tenang. Jadi ditanya lah, nah ini nih, dia ditanya. Jadi apakah kau masih ingin finish di depannya Peko sebenarnya? Tahu nggak dia bilang apa? Oh iya, saya pengen finish di depannya Peko. Terutama saya pengen menang. Dan dia ngomong itu sambil ketawa. Gosip sepo-seponya dia kena SP dari Ducati gara-gara itu. Yang uniknya adalah untuk pertama kalinya Ducati itu mengkritik ridernya di depan media. Kalau kalian sudah ngintil gue lama, kalian pasti dengar gue pernah bilang bahwa Ducati itu sangat mengontrol apa yang akan dikatakan oleh para rider mereka kepada media. Jadi selalu ada asisten Ducati di belakang untuk mengontrol lu ngomong apa ke media. Kalau ada konflik di dalam pabrikan, itu mereka akan menyelesaikan sendiri tanpa ada melibatkan media. Jadi biasanya akan jadi gosip sepoi-sepoi doang. Tetapi ini pertama kalinya Papi Ciabatti itu ngomong mengkritik langsung Enea Bastianini di depan media. Jadi Papi Ciabatti itu bilang gini, sebenarnya memang kami tidak menerapkan team order. Tidak ada team order. Ya mungkin belum ada. Tapi dia bilang tidak ada team order. Tetapi ketika 2 orang teammate tim Lenovo, teammate yang sama memperebutkan posisi ke-8 dan ke-7 di saat salah satunya tidak punya peluang, sangat tidak masuk di akal untuk mencoba memaksakan diri bertahan. Itu adalah pendapat pribadi saya sendiri. Jadi Papi Ciabatti bilang itu pendapat saya sendiri. Tetapi memang di saat seperti ini, tolong akal sehat digunakan. Karena kondisinya adalah sudah nggak ada peluang lu lebih lambat, dan lu juga teammate. Nah Jurdun ini kan diperjuangkan untuk tim lu sendiri, Malih. Bukan untuk tim orang lain. Kalau lu memang lambat, ya udah lu lambat aja. Jangan menghalangi orang lain yang adalah teammate lu sendiri, yang jurdunya itu bakal ke tim lu sendiri juga gitu. Jadi Papi Ciabatti bilang tolong dipakai akal sehatnya, pakai otak lu. Intinya sih seperti itu. Jadi memang gosip sopo-soponya ini dapat SP, dan cara bicara Papi Ciabatti yang langsung ke media itu menunjukkan bahwa mereka sudah nggak suka sama Enea. Sorry itu saya fansnya Enea, sorry. Memang cara bicaranya nggak terlalu bagus. Gue rasa ini dia ngumpulin santan instan lagi deh, serius. Maksud gue gini, Peko kan udah baik sama lu. Peko emang tahu diri bahwa dia harus balas budi sama lu karena lu punya sapu jagat bikin dia tetap hidup, oke? Peko nggak masalah. Cuman cara bicara lu juga nggak segitu-gitu amat sih. Jangan gitu juga, Bo. Jadi ya wajar Ducati mulai nggak seneng sama ini anak. Jadi kalau kalian bertanya apakah Ducati bisa menyingkirkan dia tahun depan, sebenarnya kalau bisa disingkirkan mungkin disingkirkan, cuman udah kadung tanda tangan kontrak, jadi nggak bisa. Jadi mungkin tahun 2025 sudah pasti dia terdepak, sorry to say. Karena ini adalah suasana yang Papi Perigigi nggak mau. Dia nggak mau ada rider yang mengkhianati teammate dia sendiri. Bahkan Paduka Jorge Lorenzo ketika di Ducati, itu nggak terlalu mendukung Dovizioso ketika berebut Jordan sama Marc Marquez.
itu masih tetap memberikan jalan bagi Dovizioso ketika dia sadar bahwa itu penting. Masih ingat tahun lalu yang Ciabatti itu sempat komplain soal kenapa Enea Bastianini membahayakan Peko? Itu kan sampai dibantingin meja, digebrakin meja sama Opa Karupernat. Nah, kondisinya yang saat ini karena nggak ada tim order, Opa Karupernat bisa ngeles. Oh, nggak ada tim order, ya wajar juga. Itulah kenapa akhirnya Papi Ciabatti itu ngomongnya ke media. Itu menurut gue agak unik karena ini bukan cara yang diselesaikan oleh Ducati biasanya. Tapi untuk pertama kalinya Papi Ciabatti itu ngomongnya ke media, mengkritik Enea Bastianini, bahkan bilang tolong pakai akal sehat. Gue nggak tahu apakah dia akan bertahan tahun depan, tetapi sudah dipastikan tahun 2025 dia nggak akan di situ. Sorry to say. Mau bagus bagaimana dia punya prestasi tahun depan untuk membuktikan dirinya layak untuk si pabrikan, nggak bisa. Sudah pasti paling nggak Jorge Martin yang bakal di situ. So, Jorge Martin apa kabar? Dia jumawa nih. Kenapa? Karena begitu selesai sprint race dia menang dan dia memimpin langsung 7 poin. Media KTPS itu hure-hure. Termasuk Marc Marquez. Jadi dia bilang saya memfavoritkan Jorge Martin. Kenapa? Karena menurut saya mempertahankan titel Jordan itu lebih sulit daripada memenangkannya. Tapi dia bilang intinya adalah tekanan. Kenapa? Karena Pecco Bagnaia ada di tim pabrikan. Dia punya tanggung jawab untuk mempertahankan titelnya. Nah, Marc Marquez sendiri itu crash di lap pertama sprint race. Gua nggak tahu apakah itu sarkas atau apa, tapi dia kelihatan tertawa soal crashnya. Jadi dia bilang, ya saya sudah mencoba menyelamatkan motor saya kemarin, tetapi motor ini menyerah di hari Sabtu. Udah nggak bisa diselamatkan. Kenapa? Karena memang kondisinya adalah motor kami ini tidak dalam kecepatan di level yang sama dengan Ducati untuk sprint race. Karena sprint race itu kan adu cepat. Jadi ya udahlah ya. Beberapa orang menanggapi reaksi dia itu sebagai menertawakan kondisi motornya Honda yang lelet banget. Dan bahwa dia senang dia bisa menaiki Ducati yang menurut dia levelnya memang tinggi banget untuk sprint race di tahun depan. Akhirnya hari Minggu dia crash lagi. Emang ditakdirkan untuk belum finish kali ya. 2 kali Mandalika nggak ada finishnya sama sekali. Jadi untuk hari Minggu itu dia bilang gini, karena saya tahu Honda sedang tidak dalam level yang tepat untuk bisa bersaing dengan Ducati, jadi saya bawa motor saya itu tanpa ambisi, tanpa target, ya cuman buat finish doang. Tapi anehnya bahkan cuman buat finish doang, gue nggak bisa finish. Jadi dia bilang saya itu nggak tahu apa yang salah. Nggak ada warning, nggak ada angin, nggak ada hujan, cuman ada panas doang kali ya. Ya udah tiba-tiba crash aja. Jadi dia bilang yaudahlah kita lupakan, mari kita lanjut ke Australia. Udah bye-bye, makasih. Jadi beberapa Giorno itu mengeluhkan dia itu irit bicara kalau sama Giorno yang udah nungguin dia untuk wawancara. Itu justru dia lebih banyak duluan bicara itu sama media KTPS yang tempatnya Paduka Hohe jadi komentator. Nah itu dia lebih banyak bicara sama Giorno media yang itu. Tapi kalau Giorno media lain itu dia jarang banget bicara, malas bicara. Itulah yang menjadi keluhan beberapa Giorno sih. So kita pindah ke balapannya. Jadi kemarin si Pecco bilang gini, ya selamatlah untuk Jorge Martin sudah memimpin klasemen. Kita lihat seberapa lama dia bertahan di sana. Nggak taunya cuma semalam. Jadi si Pecco kemarin itu ketiban KW1. Udah gue bilang, Neng Desmo itu kalau dapat KW1 lajunya luar biasa. Mereka nggak perlu ori. Cuman KW1 aja udah cepetnya luar biasa. Jadi ya sebenarnya Jorge Martin juga pakai KW1. Kan udah gue bilang dia itu udah dipatok KW1 karena dia adalah calon ikan hiu batal gagal. Demi bisa mencegah Pecco untuk Jordan lagi. Karena kalau Pecco Jordan lagi, otomatis dia akan jadi 3 Jordan. Dan kalau dia 3 Jordan, OTW ikan hiu tidak direncanakan. Jadi lebih baik Jorge Martin yang notabene adalah KTPS, ya paling nggak dicadangin lah. Yang penting jangan Pecco lagi, jangan KTPI lagi. Jadi memang Jorge Martin emang sudah jatahnya KW1. Si Pecco ketiban KW1. Gua nggak tahu apakah itu ketiban KW1 atau memang dia dipatok KW1 karena memang sejak Motegi itu kan selisihnya sisa 3 poin. Jadi
Gimana caranya? Ini perbuatan juara diawetin sampai Valencia. Jadi memang perlu dibantu dalam tanda kutip si Peko Bagnaia. Jadi bisa jadi dia dapat jatah KW1 atau dia memang dapat undian KW1. Perkaranya adalah sepertinya ekspektasi orang-orang adalah kalau dia pakai KW1 ya banter. Dari posisi 13 banter naiknya ya posisi 7, posisi 6, posisi 5 paling tinggi, oke? Gak taunya dia bisa ngejar Papa Nina di depan. Jadi Paduka Jorge, rider artis Lorenzo itu sempat mengkritik Peko Bagnaia karena kan dia selebrasinya megang telinga. Jadi Peko Bagnaia ditanya apa arti selebrasinya. Jadi memang Peko Bagnaia bilang, saya memberikan selebrasi itu untuk para pengkritik saya yang mengatakan saya mental lemah lah, saya tertekan lah, segala macam lah. Lebih baik diam dan menunggu untuk melihat hasilnya. Nah, ini yang menjadi bahan kritik Paduka Jorge, rider artis yang jadi komentator di media KTPS, tempat ngumpulnya para Jorno-Buzzer ABR. Jadi Lorenzo bilang gini, saya memberi saran kepada Peko Bagnaia untuk lebih rendah hati dan jangan sombong. Jangan membuat gerakan yang tidak disukai oleh orang lain. Maksud gue, lu gak punya kaca ya? Kan lu juga dulu sering begitu. Ngapain lu nyaranin Peko gak boleh gitu? Lah lu coba. Makanya Peko bilang, saya bersyukur bahwa saya dikelilingi oleh orang-orang baik yang kata-kata mereka itu sangat penting untuk saya. Jadi mereka memberikan kata-kata positif, memberikan saya ketenangan, tunangan saya bisa mengalihkan perhatian saya. Jadi ketika saya menelpon, dia bilang, oh saya habis belanja, jadi dia mengalihkan saya soal belanjaannya dia, apa yang dia lakukan sepanjang hari itu. Jadi saya nggak terlalu terbebani. Jadi saya bersyukur bahwa saya dikelilingi oleh orang-orang yang punya vibe positif untuk saya. Nah, Jorge Martin sendiri, kan udah gue bilang, dia pakai KW1. Dan dia itu crash dengan 14 lap masih tersisa. Jadi ada yang bilang bannya udah aus karena dipaksa secepat itu. Papa Nina terutama yang bilang. Dia terlalu cepat padahal bannya itu mestinya dihemat. Jadi menurutnya Papa Nina bannya dia aus. Tetapi Jorge Martin membantah. Kan udah gue bilang dia pakai KW1. Jadi dia bilang sebenarnya nggak ada yang masalah dengan ban saya. Ban saya terasa nyaman ketika saya crash. Dan itu masih 14 lap tersisa. Jadi mestinya memang belum aus. Tetapi, nah dia menuding trek kotor Mandalika. Ada kotoran di trek yang bikin saya crash. Karena line bersih yang tersisa di situ itu cuma 1 meter. Nah saya nyenggol bagian kotornya, ada kotoran di situ dan itu yang bikin saya crash. Tetapi kalau mau soal ban aus, enggak. Karena ban saya itu masih bagus dan saya merasa nyaman. Dan itu masih 14 lap lagi. Jadi memang logikanya belum waktunya buat aus. Beda dengan Peko Bagnaia yang startnya dari 13, pada akhirnya di lap terakhir, akhirnya harus pelan-pelan. Kenapa? Karena memang bannya udah aus. KW1 dipaksa dari belakang sampai ke depan. Jadi lu bayangin memang dia harus pelan-pelan. Karena memang pada akhirnya habis juga. Tetapi kasusnya Jorge Martin itu kan masih ada 14 lap tersisa. Jadi memang belum waktunya aus untuk KW1. Gitu loh. Jadi dia bilang, ya sekarang saya kembali lagi jadi yang ngejar Peko Bagnaia. Masih ada 10 balapan lagi, 5 seri. Saya belum mau mundur, saya masih tetap yakin bahwa saya bisa untuk Jurdun. Dan saya berharap Peko Bagnaia mulai takut sama saya. Nah ini nih, mulai udah Enea sengak, dia juga ikutan sengak. Jadi si Peko sih ya udahlah. Jadi ya kita lihatlah nanti. Kalau kalian tanya santan instannya yang sapu jagat itu udah lunas kemarin. Itu nggak bisa dicicil-cicil panjang-panjang karena itu udah lunas. Tapi kata-kata dia yang saat ini itu akan menjadi santan instan baru. Gua nggak tahu apakah akan dia bayar tahun ini atau justru dia akan bayar tahun depan seperti Enea Bastianini. Enea Bastianini ini kan santan instan tahun lalu tuh yang dibayar tahun ini. Jadi kita nggak tahu apakah dia akan bayar lunas tahun ini atau tahun depan. Apakah dia bakal Jurdun tahun ini? Dengan sekian banyak skenario yang diplot ditambah dengan media yang secara resmi menjadi hater bagi Peko Bagnaia karena mereka sangat memihak pada KTPS, gue bilang nationality order kembali berjalan, agak kecil kemungkinan untuk bisa menahan Jorge Martin. Kecuali satu, dia punya santan instan jelek.
Atau kedua, Peko Bagnaia punya tabungan santan instan bagus yang lebih banyak. Ingat tahun lalu, Peko punya santan instan itu bagus dari Enea Bastianini. Jadi dia disalahi terus sama Enea Bastianini dan dia terus-menerus bersabar dan itu jadi santan instan bagusnya. Nah, gua nggak tahu karena kan kemarin santan instan bagusnya itu sudah dibayar lunas dengan nyawa dia di Barcelona. Jadi hingga akhir musim ini gua nggak tahu apakah dia punya santan instan bagus lagi. Tapi kalau menurut gua dari kata-kata baiknya soal Enea Bastianini, dari kata-kata baiknya soal Jorge Martin, itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya memang lagi ngumpulin santan instan bagus. Nah, si calon ikan hiu batal gagal ini santan instannya gimana? Apakah bakal bagus atau jelek? Apakah santan instan yang dimiliki oleh Peko Bagnaia cukup untuk mengalahkan konspirasi yang ada? Karena lagi-lagi ini konspirasinya jauh lebih kuat daripada tahun lalu loh, sorry to say kalau gue bilang. Karena kali ini yang ikut adalah KTPS. Kalau tahun lalu kan yang bersaing KTPF, bukan KTPS. Kali ini adalah KTPS, jadi wajib kudu harus hukumnya untuk dalam tanda kutip dibantu. Nah, siapa-siapa yang bakal membantu? Kalau kalian berpikir anak VR46 itu harus membantu Peko Bagnaia, no. Kenapa? Karena secara otomatis media KTPS dan para buzzer ABR itu akan menggunakan bantuan itu sebagai justifikasi bahwa jurdunya Peko itu nggak valid. Jadi siapa yang harus bantu? Satu, Enea Bastianini. Sorry to say, fans Enea. Dia sebenarnya harus bantu. Kenapa? Satu, dia teammate-nya Peko Bagnaia. Jadi dia harus mendukung kepentingan timnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sampai Jorge Martin Jurdun, dipastikan dia akan terjungkal dari seatnya. Itu sudah pasti. Semakin gagal Jorge Martin Jurdun, semakin kuat posisi dia di tim pabrikan. Sayangnya dia sudah duluan fail. Lalu kedua, siapa yang bisa bantu dia? Marc Marquez sendiri, si Malin Kundang. Meskipun Marc Marquez bilang saya menjagokan Jorge Martin, ya iyalah karena kan sesama KTPS. Tetapi logikanya adalah kalau Marc Marquez pengen mencatatkan rekor sebagai rider satelit Ducati yang Jurdun tahun depan, dia wajib mencegah Jorge Martin Jurdun dengan satelitnya tahun ini. Karena kalau enggak, maka dia mengurangi dampak hure-hurenya kalau dia Jurdun tahun depan. Kalau dia membalap di Gresini dan kalau dia Jurdun. Jadi memang cuma Marc Marquez yang bisa menahan Jorge Martin. Yang lainnya siapa yang nahan? Nggak ada. Karena dia KTPS. Papa kembar pasti bantu Jorge Martin, pasti. Maverick Viñales nggak terlalu peduli. Karena dia nggak mau terlibat dalam hal-hal yang seperti itu dan dia nggak dekat sama Jorge Martin memang. So, kita sudah bahas Ducati, kita bahas dulu KTM. Jadi Brad Binder itu kena penalti 2 kali kemarin di hari Minggu. Tapi yang menurut gua wajar. Kenapa? Karena dia emang terkenal gerasak gerusuk. Bedanya adalah tahun lalu dia itu jarang dipenalti. Tahun ini dia rajin dipenalti dengan gerasak gerusuknya. Untungnya Dorna sekarang mulai strict sama dia. Jadi dia kena penalti pertama gara-gara menjatuhkan Luca Marini yang padahal baru mau bayar dia punya penalti long lap, udah duluan dijatuhin. Untungnya adalah dia masih bisa rejoin, jadi Luca Marini itu rejoin balapan, dia bayar long lap penaltinya baru dia balik ke pit. Jadi otomatis udah nggak ada utang dia LLP untuk Phillip Island. Brad Binder ini kayaknya dia pakai KW1 deh. Dia bayar utang penalti dia itu nggak kelihatan dia mundurnya sampai jauh banget, enggak. Yang masalah adalah dia kembali menyenggol Papa Alice. Papa Alice itu sampai melebar dan terlempar ke belakang. Jadi dia rejoin lagi masuk dari belakang. Yang paling belakang kan Morbidelli. Karena Morbidelli itu dia sebenarnya start tapi dia masuk pit selama 4 lap karena ada masalah elektronik. Tapi dia kembali lagi ke track. Jadi dia nggak selesai full berapa lap balapan, enggak. Diselisih 4 lap kalau nggak salah. Tapi dia selesai sampai garis finish tapi memang ketinggalan 4 lap. Dia absen 4 lap. Nah, Papa Alice itu di depannya dia. Saking disenggolnya sama Brad Binder, kenalah Brad Binder long lap penalti lagi. Tapi lu tahu dia itu sebenarnya bisa finish di top 5. Sudah 2 long lap loh itu. Masih tetap dia bisa finish di top 5. Kalau bukan Marco Bes menyalip dia di lap terakhir, dia finishnya top 5. Jadi lu bayangin efeknya KW1 itu seperti apa. Sementara rider-rider lain yang kena apa siapa Papa Kembar. Jadi Papa Kembar itu nyalahin timnya. Jadi dia bilang, oh saya salah memilih ban sepertinya. Karena saya pikir waktu di warm up, oh ini ban lumayan tahan. Tapi ternyata ketika balapan, cepet banget ausnya. Akhirnya saya melorot.
Jadi menurut saya ini adalah kesalahan tim. Tapi ya tetap bagaimanapun saya adalah penentunya. Jadi agak surprise gue bahwa dia menyalahkan timnya soal salah pilih ban. Tapi menurut gue ya memang lu kena apes aja. Karena memang ada yang pakai soft-soft dan itu nggak kenapa-kenapa. Jadi ya memang dia kena ban apes aja. Best dapat KW2. Karena dia sibuk battle itu berarti dia dapat KW2. Kalau KW1 dia udah kayak Peko, udah kayak Binder, udah kayak Jorge Martin. Lancar, aman. Cuman karena dia dapat KW2 ya udah dia battle-battle dulu. Si Malin Kundang dapat apa? Tetap dia dapat ori. Tuan Putri Jepang itu semuanya dapat ori. Kalian lihat Quartararo. Finish podium 3 karena dia pakai ori. Jadi nggak mungkin Malin Kundang nggak dapat ori. Cuman ya you know. Gua nggak tahu apakah itu santan instan, apakah dia emang kena kutuk atau emang penunggunya Mandalika lagi nggak suka aja sama dia. Tapi yang disyukuri adalah dia crash dan nggak kenapa-kenapa. Itu yang wajib disyukuri. Nah, apa kabar dengan Honda? Papa Lukas meskipun baru pertama kali menyelesaikan balapannya setelah sekian panjang cedera, dia kembali finish sebagai Honda terbaik. Finishnya 9, jadi dia bilang, saya finish 9 itu rasanya seperti sebuah kemenangan, lebih dari podium. Kenapa? Karena kaki saya sakitnya minta ampun, sakit di mana-mana. Jadi ini adalah pertama kalinya dia memaksa kakinya untuk balapan di balapan panjang. Jadi dia bilang itu sakitnya nyut-nyutnya itu luar biasa. Tetapi untungnya saya finish dan saya finishnya 9 loh, 9. Jadi itu lebih dari kemenangan untuk saya. Dan itu bukti bahwa kaki saya udah bisa dipakai balapan meskipun sakitnya luar biasa. Dia berterima kasih pada timnya yang mendukung dia luar biasa dan mempercayai dia luar biasa, dan dia bisa finish sebagai Honda terbaik di saat dia sudah lama absen. Itu adalah jawaban untuk Honda bahwa I'm actually a good rider. Ya udahlah, Honda juga udah percuma buat nyesal kan. Karena mereka nggak menyangka bahwa Marc Marquez bakal keluar. Dan kalau gue pikir kalau Papa Lukas sedikit sabar nungguin Marc Marquez pindah, mungkin dia yang akan mengisi seatnya Marc Marquez. Daripada dia gambling lagi sama M1 ya kan, lebih baik dia tetap di Honda dengan motor yang dia sudah tahu selaknya. Bener nggak? Tapi ya udahlah, nasi udah jadi bubur, udah begitulah. Emang masing-masing udah ditakdirkan. Karena kalau dia nggak masuk ke Yamaha, Morbidelli nggak bakal dapat Ducati pabrikan di Pramac. Bener? So sudah kelar, kita udah bahas Ducati, udah bahas Aprilia, udah bahas KTM, udah bahas Honda, udah bahas Yamaha ya, Quartararo. Sebenarnya nggak ada yang terlalu dibahas sih Quartararo, karena Snake Taro sendiri juga bilang bahwa dia beruntung dengan bannya. Ya iyalah, dia pakai ori, gimana sih? Jadi dia bilang, saya bersyukur bahwa meskipun saya sempat memilih keputusan yang salah soal ban, tapi tim memberikan saya saran untuk memakai ban yang lain, dan itu terbukti lebih baik untuk saya. Jadi banyak yang mengakui bahwa kondisi ausnya ban itu beda-beda. Ada yang cepet banget ausnya, ada yang masih bertahan dengan sepanjang itu dari belakang ke depan, masih tahan juga bannya, nanti lap-lap terakhir baru kalah. Ada yang belum setengah balapan udah mundur duluan. Jadi memang ya you know lah, kelihatan undiannya beda-beda. Ada yang kena apesnya, ada yang kena KW1-nya, ada yang orinya masih bertahan, ada yang ori ya kena kutuk. So kita bahas soal penyelenggaraannya. Kalau kalian tanya gimana penyelenggaranya Indonesian GP, kalau menurut gua manajemen acaranya udah lebih baik, jauh lebih baik daripada tahun lalu yang kacaunya minta ampun. Tahun ini macetnya udah kurang, pre-eventnya juga lebih banyak dan lebih bagus daripada sekedar menyiksa rider untuk pawai di Jakarta sana. Tahun ini ya udahlah hure-hure, meskipun anak-anak Moto3, Moto2 doang yang pawai, tapi acaranya itu lebih banyak. Mulai dari UMKM diperkenalkan, budaya Indonesia diperkenalkan. Cuman mungkin saran gue, kalau besok-besok mau nyuruh rider untuk mungut-mungut sampah di pantai, tolong angle-nya dikondisikan. Jangan dikondisikan bahwa mereka lagi mungut-mungut sampah, terus yang di belakang itu jalan lenggang kangkung. Jadi ibarat kata lu nyuruh rider buat mungut sampah, lu yang nyampah. Jadi kalau menurut gue manajemen acaranya udah bagus, udah cantik bener. Beberapa perbaikan juga kalau gue lihat lumayan bagus, cuman mungkin ini saran gue sih sebenarnya, tolong dikasih atap lah untuk tribun reguler. Di Sepang aja tribun regulernya itu ada atap, yang nggak ada atap itu yang lesehan di bukit, yang tikeran itu nggak ada atap.
Tetapi kalau yang tribun reguler itu dikasih atap. Lu bayangin orang kalau panas-panas, hujan-hujan, lu bayangin tuh Mandalika panasnya luar biasa, lu suruh orang berjemur di situ. Jadi tolong kasih atapnya. Itu yang pertama. Gue nggak tahu ya, terserah lah ITDC atau MGPA mau denger apa enggak. Yang kedua, soal tiket. Gue nggak tahu cara pemasarannya. Ada yang bilang pemasarannya kurang. Kalau gue sih gini, tolong manfaatkan fanbase. Kalian lebih memanfaatkan calo-calo daripada fanbase. Gini, gue ngerti bahwa Mas Menteri Sandiaga Uno itu bilang pengen punya wisatawan yang berkualitas daripada berkuantitas. Tetapi kalau kalian lihat bangku-bangku kosong di sirkuit itu nggak malu apa? Jadi lebih baik bikin penuh itu bangku, secara otomatis yang belanja juga banyak. Di Sepang hari Kamis Jumat itu kalian free masuk. Apapun tiketnya kalian bisa masuk di grandstand, terserah mau masuk di mana, itu bisa selama ada tiket. Tetapi di Mandalika kemarin yang bisa masuk hari Jumat itu cuma VIP. Jadi memang agak miris kalau menurut gua, agak diskriminasi. Jadi kalau kalian mau kejar target penonton, ya dimurahin tiketnya. Memang oke, kalau kalian memang kekeh sama konsep hari Minggu lain tiketnya, hari Sabtu lain tiketnya. Tapi saran gua, untuk hari Sabtu ya jangan mahal-mahal amat. Dan kalau bisa hari Sabtu itu untuk tiket di hari Jumat juga. Jadi misal nih lu jualnya 1 juta untuk grandstand di hari Sabtu. Kan kalau di hari Minggu 1,3 ya kalau nggak salah. 1,5 ya kalau hari Minggu. Hari Sabtu 1 juta itu bikin berlaku untuk hari Jumat juga. Jadi orang nggak rugi beli mahal-mahal hari Sabtu, nggak nonton race panjang, tetapi bisa menikmati apa yang terjadi di sirkuit selama 2 hari. Jadi kalau lu datang ke sirkuit hari Jumat Sabtu, lu bisa ketemu rider lebih banyak. Pinter-pinternya aja panitia bikin acaranya gimana gitu kan. Tapi itu bisa jadi penarik untuk penonton untuk datang di hari Jumat dan Sabtu tanpa menyisakan terlalu banyak kursi kosong. Nah hari Minggu ya terserah, kalau kalian mau jual 1,5 ya 1,5 lah, terserah lah. Karena memang itu adalah full race. Meskipun ya yang dilihat cuma full race-nya. Tetapi kalau hari Sabtu gua saranin itu 1 juta termasuk untuk pas masuk di hari Jumat. Jadi yang masuk hari Jumat adalah VIP dan pemilik pas hari Sabtu. Jadi kalau lu punya VIP, lu bisa masuk hari Jumat atau lu punya tiket hari Sabtu. Kalau lu cuma punya tiket hari Minggu, sorry, lu nggak bisa masuk hari Jumat. Jadi secara otomatis orang akan tertarik untuk beli pas di hari Sabtu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, keluhan soal mahalnya ini itu. Ini sih kalau menurut gue ya dikondisikan lah dengan Pemdanya, dengan UMKM-nya dan pelaku pariwisata lah. Mungkin banyak yang trauma dengan tahun lalu, boncosnya luar biasa, akhirnya mereka trauma untuk datang tahun ini. Mungkin tahun depan bisa diperbaiki soal homestay-nya, soal hotelnya, dan segala macem. Jangan terlalu aji mumpung, kalau bisa senormal-normal mungkin. Intinya adalah kuantitas dulu. Gua ngerti bahwa Mas Sandiaga Uno mementingkan kualitas, tetapi percayalah anak-anak MotoGP itu anak-anak yang cuma pengen nonton rider aja. Kalau pulang bikin ribut enggak. Dari pagi sampai sore nonton race itu capek, serius. Nggak ada tenaga lagi buat bikin rusuh, Bo. Jadi intinya adalah bikin segala sesuatu gua nggak bilang semurah mungkin, sewajar mungkin. Dan paket untuk hari Sabtu, kalau kalian memang kekeh untuk menjual tiket per hari, kalau bisa hari Sabtu yang 1 juta itu termasuk untuk pas di hari Jumat. Jadi orang yang masuk di hari Jumat itu adalah yang punya pas hari Sabtu plus VIP. Keuntungannya kalau lu punya pas hari Jumat adalah lu punya kemungkinan bertemu rider lebih banyak daripada lu cuman beli pas di hari Minggu. Jadi ya mudah-mudahan tahun depan bukan cuman 128 orang aja yang nambah. Ya emang nambah sih, nambah. Tapi ya 0,1%. Tapi ya paling enggak nambah lah. Kalau kalian bilang, tapi kan mencapai targetnya kan 100.000. Hey, itu kapasitas sirkuit 100.000. Jadi angka 120.000 itu adalah untuk sepanjang weekend 3 hari.
Sementara kapasitas sirkuitnya 100.000 untuk 1 hari. Jadi yang percaya mungkin yang anak-anak yang nonton pertandingan yang cuma sehari mungkin. Tapi kalau kami yang kebiasaan di MotoGP, kami tahu bahwa itu angka untuk 3 hari. Tapi ya udahlah, yang penting nambah 128 orang. Mudah-mudahan tahun depan nambahnya ya bukan cuma 0,1 ya. Ya 2% lah, 3% lah. Nggak usah 5%, terlalu banyak. 2%, 3% aja. Pokoknya kalau menurut gue, gimana caranya untuk penuhin dulu itu bangku. Nanti kalau udah penuh itu bangku, ciptakan kesan positif bahwa kesannya nonton MotoGP itu murah, nonton MotoGP itu gampang, nonton MotoGP itu menyenangkan. Baru kalian pasang harga. Oke, jadi itu aja podcast kita kali ini. Gue tahu panjang banget karena ini adalah Mandalika dan ini adalah Indonesian GP, jadi memang panjang gue bahasnya. So, see you next time guys. Bye-bye.